we don't talk anymore. Halo, assalamualaikum guys, salam kenal, gue Irwan dari YFM Channel. Dalam tutorial perdana ini, saya akan berbagi ilmu pengenalan singkat tentang Adobe Photoshop. Gue akan bagiin tips dasar yang sangat penting ketika belajar Photoshop pemula melakukan editing foto. Prinsip dasar ini merupakan pedoman yang sangat penting menjadi teknik yang sering dilakukan bagi seorang editor foto. Untuk awal belajar Photoshop pemula, sebaiknya mempelajari menu utama dulu yang berada di bagian atas program Photoshop. Menu utama Photoshop diantaranya adalah File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Windows, dan Help. Menu File digunakan untuk langkah-langkah awal dan langkah akhir dalam pengeditan foto. Karena di sana, teman-teman bisa memilih pilihan membuka lembar kerja baru, mengimport foto, browsing, open as, close, save, save as, dan proses print ke media cetak. Sedangkan menu edit digunakan untuk langkah-langkah pembantu pengeditan, karena di sana ada pilihan cut, copy, undo, stroke, paste, free transform, fill, clear, dan masih banyak yang lain guys. Menu image adalah menu yang dapat digunakan untuk mengolah foto sedemikian yang kita inginkan. Pilihan yang paling utama adalah adjustment, di mana bisa mengatur tingkat warna, kecerahan, exposure, kontras, maupun mengubah seluruh komposisi warna dengan beberapa pilihan seperti equalize, posterize, dan lain-lain. Selain itu, pengaturan rotasi dan ukuran foto juga terdapat pada menu image, dengan pilihan image size dan rotate canvas. Menu layer hampir sama dengan menu image, di mana kita bisa mengolah gambar, baik itu dari warna, tingkat kecerahan, exposure, kontras, dan lain-lain. Namun, pengaturan pada layer tersebut bukan untuk foto utama, melainkan untuk lembar layer aja. Banyak yang belajar Photoshop pemula masih bingung nih guys akan fungsi dan cara menggunakan layer. Sebenarnya pengertian layer adalah sebuah objek terpisah dari gambar utama atau background. Dan layer-layer tersebut bisa proses tanpa mengganggu objek background maupun layer yang lainnya. Sebagai contoh, mengolah sebuah foto wajah sendiri dan kemudian ingin menambah tulisan, bisa nih guys menambahkan tulisan melalui layer. Cuman tekan Ctrl J, maka akan tersedia layer tambahan atau layer 1 di atas layer background atau foto utama. Jika hanya sedang mengedit layer 1, maka background atau foto utama tidak akan terpengaruh. Begitu juga sebaliknya. Layer bisa dipakai beberapa jumlahnya sesuai kebutuhan. Setelah selesai pengeditan, langkah untuk mempersatukan seluruh layer menjadi satu keutuhan foto, teman-teman hanya cukup mengklik menu layer. Pilih flatten image, layer-layer akan menghilang. Cuman background doang yang tersisa. Selanjutnya adalah menu select, digunakan untuk pengolahan select atau memilih. Baik itu dengan pilihan select all, deselect atau membatalkan, reselect atau mengulangi, inverse untuk mengganti bagian yang tidak terselect untuk terselect dengan metode yang hampir sama dengan inverse color dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah menu filter. Menu filter ini guys untuk mengolah foto untuk dirubah komposisinya dengan fitur ekstrak, di mana pilihan tersebut bisa digunakan untuk memisahkan warna yang berbeda. Selain itu, pada menu filter terdapat pilihan untuk memberi efek-efek pada foto menjadi artistik, membuat foto-foto samar dengan efek blur, memperhalus foto dengan fitur reduce noise, dan efek-efek lainnya. Menu filter juga dapat digunakan untuk menaruh fitur plugin yang masih berhubungan. Selanjutnya adalah menu view. Nah, menu view ini digunakan untuk fitur tampilan, dengan yang utama adalah fitur zoom in, zoom out, fit on screen, mengatur screen mode, actual pixel, dan lain-lain. Menu ini dapat dipakai sebagai akses menggunakan tombol shortcut pada keyboard. Lalu kemudian menu Windows. Yang menu Windows ini digunakan untuk mengatur apa saja kotak yang akan ditampilkan. Kalau gue sih merekomendasinya tuh kotak layer, history, dan tool adalah yang terutama untuk ditampilkan. Atau akan lebih baik jika kotak action juga ditampilin kalau ada, ya kalau ada fiturnya. Dan yang terakhir adalah menu help.
Menu yang cukup penting nih untuk diakses yang berisi konten informasi tentang Photoshop serta fitur terbarunya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang tool ya. Di sini ada banyak sekali tool Photoshop yang tertera pada toolbox. Mungkin ini adalah yang paling sulit, menghafal logo-logo tool dengan fungsi yang berbeda-beda. Namun jangan panik guys, karena sebenarnya ada beberapa tool yang memiliki fungsi hampir sama. Sebagai contoh, untuk fungsi select yang bisa dilakukan dengan quick selection, magic wand tool, lasso tool, maupun pen tool. Hanya saja metode penggunanya aja yang agak berbeda masing-masingnya. Penggunaan pen tool. Pada pen tool terdapat pengaturan path untuk membuat pilihan sementara dan shape untuk dibuat custom. Selain itu, ada juga pengaturan berupa path operation, alignment, dan arrangement. Jika banyak berlatih, maka tentu akan paham dengan penguasaan masing-masing fungsi tool tersebut. Alasan untuk file disimpan, yaitu tujuan penyimpanan file tentunya agar file tersebut tidak hilang ketika akan digunakan lagi. Perlu juga teman-teman pertimbangkan beberapa hal seperti lokasi drive akan disimpan, nama filenya yang mudah diingat, format file, hingga kualitas file sebelum menyimpannya. Pastikan ukuran dan type format gambar sudah tepat ya guys. Menghafalkan fungsi shortcut. Beberapa shortcut yang berlaku pada Photoshop seperti Ctrl S, Ctrl N, Ctrl O, Ctrl P akan membuat pengerjaan tugas menjadi lebih cepat. Shortcut yang dapat digunakan di Adobe Photoshop yang pertama adalah Ctrl D. Ya, Ctrl D ini untuk menghilangkan bagian yang diseleksi. Lalu yang kedua adalah Ctrl T. Nah, Ctrl T ini mengecilkan ukuran foto. Berikutnya adalah Ctrl Shift I. Jadi teman-teman menggunakan tombol Ctrl plus Shift plus I untuk membalikkan bagian yang diseleksi. Lalu berikutnya adalah Ctrl Del. Ctrl Del ini memberikan warna latar belakang. Yang kelima adalah Alt plus Del, memberikan warna latar depan. Selanjutnya adalah Ctrl Shift plus N, membuka layer baru. Ctrl O untuk menyesuaikan ukuran gambar dengan layar monitor. Ctrl plus plus itu untuk menekan zoom in atau memperbesar ukuran gambar. Ctrl plus min itu zoom out. Ya, sebaliknya untuk memperkecil ukuran gambar. Lalu Ctrl E menggabungkan beberapa layer. Nah, Ctrl Tab menampilkan beberapa file yang berbeda dalam satu layer. Sedangkan Ctrl L membuka level warna. Ctrl U membuka level saturasi. Dan terakhir Ctrl J untuk menyalin bagian yang diseleksi. Oke gengs, terima kasih yang udah nonton video ini. Mohon supportnya ya, berupa subscribe, komentar, saran, atau kritikannya. Jangan lupa juga like-nya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.